Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ibu. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai matematika kelas 7, yaitu bilangan pecahan. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar kedepannya Ibu semakin semangat untuk membuat konten-konten video pembelajaran yang tentunya menarik dan mudah untuk kalian pahami. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami pengertian bilangan pecahan. Yang kedua, siswa dapat memahami cara mengurutkan bilangan pecahan. Oke, kita lanjut ke yang pertama yang akan kita bahas, yaitu pengertian bilangan pecahan. Nah, di sini jika kita membagi sebuah semangka menjadi 3 bagian yang sama kepada 3 orang siswa, maka setiap siswa akan memperoleh 1/3 bagian dari semangka semula. Bilangan 1/3 adalah pecahan, dengan 1 disebut sebagai pembilang dan 3 adalah penyebut. Nah, misalkan ada 3 orang yang dapat, berarti masing-masing ini setiap orangnya dapat 1/3. Misalkan si A dapat 1/3, si B dapat 1/3, si C juga dapat 1/3. Nah, untuk definisinya berarti pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B anggota bilangan bulat serta B tidak sama dengan 0. Sampai sini kalian paham tentang pengertiannya? Jadi, dapat kita tuliskan misalkan untuk bilangan 1/3 tersebut, maka perhatikan baik-baik. 1 merupakan pembilang dan 3 merupakan penyebut. Kemudian kita lanjut ke pembahasan kita yang kedua, yaitu mengurutkan bilangan pecahan. Nah, perhatikan gambar di samping. Nah, kalian lihat di sini ternyata ada sebuah lingkaran yang terbagi menjadi 8 daerah dan ada bagian yang berwarna putih, bagian yang berwarna pink muda, dan bagian yang berwarna pink gelap. Untuk bagian yang pink muda disimbolkan sebagai A, daerah A, dan bagian yang pink gelap disimbolkan sebagai daerah B. Nah, perhatikan ternyata kita lihat dari gambar sudah jelas bahwa pastilah kalian bisa lihat bahwa ternyata daerah A lebih kecil daripada daerah B. Nah, kita lihat nih untuk bagian ketika kita mau buat bentuk pecahannya, yaitu di sini A, kita lihat ternyata ada 2 daerah yang diarsip berwarna pink muda. Jadi diperoleh 2 dari 8 potongan. Lebih kecil daripada bagian B ini ada 3 daerah yang diarsir, berarti 3 dari 8 potongan yang disimbolkan menjadi atau dituliskan menjadi 3/8. Nah, untuk pecahannya ingat, untuk bagian A-nya adalah 2/8. Kenapa 2/8? Karena bagian A adalah ada 2 yang diwarnai pink muda dan dari 8 potongan yang ada. Kemudian untuk bagian B ada 3 daerah yang diwarnai pink gelap dari 8 potongan yang ada. Sampai sini paham? Nah, untuk pengurutan bilangan pecahan dapat kita bahas pada slide selanjutnya, yaitu dalam pengurutan bilangan pecahan banyak cara yang dapat kita lakukan. Salah satunya yaitu mengubah pecahan ke dalam bentuk persen. Nah, contohnya adalah urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terbesar. Misalkan di sini ada 0,3, 36%, 3/7, 5/9, dan 0,25. Untuk menjawabnya, kita langsung saja 0,3 kita ubah dalam bentuk persen. Langkah pertama untuk mengubah ke dalam bentuk persen 0,3, kita ubah ke dalam pecahan biasa, yaitu 3/10. Kemudian kita kalikan dengan 100% karena kan mau dirubah ke persen. Kemudian coret 1 0, 3 dikali 10 menghasilkan 30. Jadi 30% merupakan bentuk persen dari bilangan 0,3. Kemudian kita lihat 36%. 36% di skip karena sudah dalam bentuk persen. Untuk bagian 3/7 kita rubah ke dalam bentuk persen dengan cara yang sama sehingga kita dapatkan 300/7%. Nah, ini harus kita bahagi dulu. Jadi untuk lebih mudahnya kita dapat menggunakan cara bagi rumah. Nah, kita lihat untuk bagi rumahnya. 300 kita bagi dengan
7 menghasilkan 30 dibagi 7, 4. 4 dikali 7 menghasilkan 28. 30 kurang 28, 2. 0 yang di ujung sebelah kanan turun. Nah, 20 dibagi 7 yang paling mendekati kan 2. 2 kali 7 menghasilkan 14. 20 kurang 14 menghasilkan 6. Kita tambahkan koma karena 6 tidak bisa bagi 7. Jadi 60 dibagi 7 menghasilkan paling dekat ini 8. Karena 8 kali 7 menghasilkan 56. Nah, didapat atau diperoleh 3/7 sama dengan 42,8%. Nah, kita menggunakan cara yang sama untuk mencari bentuk persen dari pecahan 5/9. Diperoleh 500/9%. Nah, dengan cara yang sama, kita menggunakan bagi rumah. 500 dibagi 9%. 50 dibagi 9, paling dekat ini kan 5. Jadi, kita taruh di bagian atas, ada 5. 5 dikali 9 menghasilkan 45. 50 kurang 45 adalah 5. 0 sebelah kanan, paling kanan turun. Jadi, dengan cara yang sama didapat atau diperoleh 500/9 adalah 55,5%. Nah, kemudian kita lanjut. Kita hapus dulu ya bagian-bagian cakaran ini. Nah, kita lihat. Setelah kita hapus, kita lihat lagi untuk bagian 0,25. Nah, untuk 0,25 kita rubah dulu ke dalam pecahan biasa. Lihat, 0,25 berarti ada 2 angka di belakang koma. Maka untuk dirubah ke pecahan biasa menghasilkan 25/100, yaitu nolnya kan ada 2 karena 2 angka di belakang koma. Jadi diperoleh 0,25 merupakan 25% dalam bentuk persen. Nah, sekarang karena semuanya sudah dalam bentuk persen, kita tinggal mengurutkan dari yang terbesar. Kita lihat dari yang terbesar ternyata ada 55,5%. Jadi kita tinggal mengurutkan saja. Pertama kita tuliskan 55,5%. Yang terbesar kedua setelah 55,5% adalah 42,8%. Nah, kita lihat nih yang terbesar ketiga. Ternyata yang terbesar ketiga adalah 36%. Maka kita tuliskan 36%. Kemudian kita cari yang terbesar keempat, yaitu 30%. Setelah itu baru kita tuliskan 25%. Sampai sini kalian paham. Setelah ini langkahnya belum selesai, jadi kita tulis ulang pecahan awal, yaitu 55,5% merupakan 5/9, 42,8% merupakan 3/7. Kemudian 36% tetap kita tuliskan sesuai yang tertulis pada soal. Kemudian untuk 30% kita tulis menjadi 0,3. Sedangkan 25% kita tulis menjadi 0,25. Paham? Jika kalian telah paham, Ibu akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan terima kasih banyak telah bersedia menonton video Ibu. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sudah sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.